hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis. 88,9 FM Rasika Pekalongan. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Dan saatnya kita ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan ada Bapak Abi Rizal AMD. Selamat siang Pak Abi. Selamat siang. Pak Abi ini bagian dari Alhamdulillah. keluarga ya. Ya. Abi ayah, Bapak ibu, komplit. Iya. Iya. Sehat kabarnya? Alhamdulillah Pak Abi? sehat. Alhamdulillah. Kelihatan ceria terus. Pakai hitam habis dari mana ini? Nah, ini kebetulan tadi ada kawan yang meninggal, jadi saya melayat. Seangkatan. Seangkatan. Usia sampai berapa itu? 50 tahun. Waduh, orang kalau udah usia 50 tahun ke atas sudah mulai deg-degan, Iya. jaga kesehatan Jaga ya kan, kesehatan, dan ya. banyakin ibadah. Betul, ya, betul. ya ibadah nggak harus nunggu 50 tahun ke atas Iya. ya, segala usia. Nanti rencana mau ngimamin di masjid mana? Atau khotib sholat Jumat di Ya, mana? nanti kalau saya lewat pas belum ada imamnya saya mampir. Iya. Nanti saya ngimami. Ya, Iya. tapi kalau biasanya imam tuh sholatnya di belakang saya. Iya. Imam Mahroni. Ya kawan Rasika, obrolan kita santai, berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan buat kawan Rasika yang mau nanya-nanya boleh WA di 08564 773 1111 karena ini ditayangkan oleh Rasika TV Official dan kemudian live streaming IG, Facebook dan juga Twitter dan juga YouTube-nya KPU Kabupaten Pekalongan. Dan masih bersama Bapak Abi Rizal AMD, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Tema kita tantangan dan problematika penyelenggaraan pemilu 2024. Iya. Tantangan dan problematika penyelenggaraan pemilu. Soalnya ini kan serentak ya. Iya, Dan serentak. 2019 kan juga serentak. Iya, 2019 kemarin serentak juga. Serentak. Cuma tantangannya itu kemarin pas Covid, bukan ya? 2019 Bukan, bukan ya? belum. Covid-nya itu pas 2000 Pilkada itu. pilkada ya. 2020 itu. 2020. Yang sempat ada yang banyak yang meninggal itu. Iya, itu Itu- pemilu 2019. Iya, karena serentak ya. Iya. Otomatis tantangan-tantangan kemarin kan banyak banget ya Betul. kan. Dan sekarang udah punya ilmunya untuk menghadapi pemilu, Pemilu 2024. ya. Itu ada problem nggak yang dihadapi ini? Jadi begini Mas Jamil. Jadi kita kan sebagai penyelenggara pemilu pastinya setiap akhir kita melaksanakan pemilu itu atau pemilihan itu bahkan kita akan melakukan evaluasi. Iya, evaluasi. Ada beberapa evaluasi di pemilu 2019 kemarin itu yang sudah kita mungkin akan kita jalankan di 2024. Artinya yang mungkin kurang bagus kemarin pengalamannya nggak bagus di 2019 akan kita perbaiki di 2024. Evaluasi di antaranya 2019 yang dikira kurang bagus di antaranya apa Ya, Pak salah Abi? satunya yang pertama, ini kan banyak aspek ya. Pertama, kaitannya dengan kampanye. Salah satunya, kampanye dulu di pemilu 2019 itu waktunya 6 bulan lebih 3 minggu. Di 2024 ini kemudian KPU membuat kebijakan kampanyenya nggak terlalu lama, cuma 75 hari. 75 hari Ya. berarti 3 bulan ya. Ya, hampir 3 Hampir bulan. 3 bulan. Ya, itu salah satunya satu. Kenapa sih dari 6 bulan lebih berapa minggu kemudian menjadi 3 bulan? Ya, kita kan kalau kampanye itu Pak Jamil itu kan pasti yang nanti ada adalah kos untuk masing-masing para peserta pemilu, baik itu Ya, DPR, ya. DPD
maupun presiden. Artinya kampanye ini sangat lama sekali. Kosnya tinggi. Ya, kosnya tinggi. Kan pasti begitu. Nah, ini kan dari beberapa evaluasi itu masyarakat kepingin supaya kos politik itu ditekan, jangan tinggi gitu loh. Nah, salah satunya apa? Salah satunya melalui kampanye yang diperpendek. Ya, karena kos kalau biayanya tinggi bisa Ya. jadi modalnya banyak dan Ya. harus cepat mengembalikan modal. Di antaranya begitu. Ini satu ya. Kemudian yang kedua, Terus, maaf, kampanyenya ditekan itu dalam bentuk harinya atau sistemnya yang terbuka atau tertutup? sistemnya masih tetap sama Sama seperti 2019. sistemnya. Cuman rentang waktunya Tentang waktunya Diperpendek. aja, diperpendek. dulu 6 bulan lebih 3 minggu, sekarang tinggal 75 hari. Ini kan hampir setengahnya, Pak. Hampir setengahnya. Hampir setengahnya, dipotong setengahnya. Harapannya ya tadi kos politiknya nggak terlalu tinggi. Ini evaluasi yang pertama dan itu sudah dilakukan oleh KPU RI membuat Kos kebijakan. untuk peserta atau penyelenggara pemilu ini? Ya peserta lah. Peserta. Iya, peserta. Peserta kan misalnya peserta tinggi. Iya, kan ini Kalau kan penyelenggara muncul. biasanya kan pengen ngirit, pengen hemat. Iya. Jadi ini kan muncul dari masyarakat. Artinya para calon peserta pemilu itu dibebani biaya tinggi. Salah satunya adalah karena masa durasi kampanye sangat panjang. Itu kan mengeluarkan banyak kos itu ya. Itu bukan keluhan peserta atau keluhan masyarakat. Masyarakat karena gini, itu ada dampaknya. Ketika kosnya itu terlalu tinggi, kan tahu sendiri Pak Jabat. Saya nggak usah meneruskan kan. Tahu Yang sendiri tadi kan begitu. sekilas ya. Iya. Kan Iya, begitu. Ya. Nah, harapannya masyarakat apa? Supaya politik itu tidak berbiaya tinggi sehingga yang terpilih adalah memang betul-betul orang-orang yang mempunyai kapasitas, orang-orang yang memang dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi wakil-wakil kita, kan begitu. Ya kalau misalnya dibanding dengan luar negeri, Iya. itu lamaan mana atau cepetan mana kalau kampanye itu? Kalau kampanye itu sebenarnya aturan masing-masing negara macam-macam ya. Kalau di Indonesia itu memang terlalu panjang. Terlalu panjang. Rata-rata 3 bulan aja terlalu panjang kali. iya, rata-rata ya mungkin saya nggak tahu persisnya ya, tapi di Indonesia itu memang pemilu 2019 itu panjang sekali, 6 bulan 3 minggu itu. Iya. Satu. Yang kedua Pak Jamil, Pertama kampanye. kampanye. Ini yang gampang ya, yang gampang bisa dilihat. Sudah ada dorongan perubahan dari KPU RI. Yang kedua Pak Jamil, kaitannya dengan partai politik. Nah, Ya, politik. iya. Jadi partai politik ini dulu kebijakannya, pendaftarannya melalui tingkatannya masing-masing. Misalkan partai politik yang ada di kabupaten kota, provinsi, itu mendaftarnya di KPU masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Sekarang semuanya sentralistik di KPU RI. Oh, daftarnya ke Iya, pusat. KPU RI semua. Berarti masing-masing diwakili DPP ya. DPP, semuanya daftarnya di sana. Kita tidak menerima apapun, hanya kita membantu kerja-kerja dari KPU untuk melakukan verifikasi. Data yang kita terima baru kita verifikasi. Ini perbedaannya. Karena apa? Untuk mempermudah. Jadi untuk mempermudah partai politik. Yang kedua, aturannya juga Oh, berubah. kalau dulu mungkin kalau yang pusat DPP kalau Ya. Kalau dulu DPP itu daftarnya di KPU RI, Dewan Provinsi, misalkan Dewan Pimpinan Provinsi atau daerah tingkat 1 itu daftarnya di KPU Provinsi. Terus yang pimpinan daerah tingkat kabupaten kota daftarnya di KPU kabupaten kota. Kalau ke langsung sentralistik pusat itu Nggak bisa. Kalau sekarang ya, iya, tapi kan malah memudahkan kerja masingnya per iya, daerah. iya, makanya kan ini KPU memberikan kemudahan kepada penyelenggara maupun peserta sehingga satu pintu. Oh, satu pintu. Daftarnya di ngurusnya, KPU RI, ya. Oh, iya, Nah, nggak dan repot-repot. Iya. Partai itu tidak membawa segaban ya kalau bahasa iya. bahasa itunya, segaban data ke KPU kabupaten kota,
provinsi dan sebagainya kan itu beberapa evaluasinya. Jadi waktu kampanye yang diperpendek, yang kedua pendaftaran yang terpusat. Iya, Di terpusat. KPU Ini bagian dari evaluasi dan sudah dilaksanakan. Kita bicaranya yang sudah dilaksanakan dulu ya. Ya. Kemudian nanti kebijakan yang akan itu diantaranya adalah yang pertama, karena pengalaman pemilu 2019 kemarin kita tahu bersama banyak yang meninggal dunia. Iya. Nah, ini antisipasi yang dilakukan oleh KPU RI adalah kebijakannya nanti untuk penyelenggara maksimal dibatasi umurnya sampai 50 tahun. Memang kemarin yang banyak meninggal di atas 50 tahun. Rata-rata iya, walaupun ya enggak semuanya, tapi Iya. kebanyakan 50 tahun kan. Ini dibatasi usianya atau dikasih jaminan asuransi? Dua-duanya Pak Jamil. Dua-duanya. Dua-duanya. Oh, ada asuransinya. Ada. Oh. Akhirnya sekarang ada asuransi. Badan ad hoc ya. Iya. Oh. Kalau dulu kan enggak ada. Dulu nggak ada. Nggak ada. Sekarang sudah mulai ada luar asuransi. biasa. Jadi kawan Rasika nanti yang mau jadi badan ad hoc nggak perlu khawatir kelelahan kayak kemarin, karena waktunya juga diatur, kemudian asuransi juga terjamin ada. Nah, itu satu usia ya. Yang kedua, ketika rekapitulasi. Kalau dulu rekapitulasi itu tahapannya rekapitulasi di tingkat TPS hanya sehari. Artinya hanya 24 jam. Sekarang 2 hari. Penghitungan suara Iya. 2 hari. 2 hari di TPS. Karena pengalaman kemarin di pemilu 2019. Iya, yang ngebut itu Iya, ya lembur, akhirnya lembur. banyak yang jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal. Kalau 2 hari kan berarti nanti misalkan jam 12 selesai, istirahat dulu, besok baru main lagi, nggak apa-apa. Itu tidak memperlambat proses penghitungan suara. Enggak. Biasanya kan langsung kepengen tahu. Ya enggak, nanti kan ada mekanismenya Pak. Ada mekanisme. Ada mekanismenya. Ya, ini menarik Betul. sekali kawan Rasika, karena setiap kerja apapun pasti harus ada evaluasi untuk perbaikan ke depan. Betul. Nanti kita lanjutin ya kawan Rasika, tetap di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Kita di Ngobras, ngobrol asik di Rasika, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan tiap hari Jumat. Dan kawan Rasika yang mau nanya-nanya tentang pemilu dan problematikanya atau tantangan dan problematika penyelenggaraan pemilu 2024, silahkan WA di 08564 773 1111 atau bisa di YouTube Rasika TV Official. Dan kita masih bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, Bapak Abi Rizal AMD. Tadi kita ngobrolin tentang evaluasi. Yang pertama masa kampanye, yang kedua pendaftaran yang terpusat, yang ketiga usia badan ad hoc ya. 50 tahun minimal. Enggak ada ya? Enggak ada. Minimal ya dia sudah menjadi pemilih, berarti 17 tahun. Ya. Karena problematikanya kemarin itu kan memang itu, sehingga akhirnya mau dijadikan 2 hari ya? Iya. 2 hari. Rekapnya 2 hari. Jadi misalkan rekapnya dulu cuman sehari, misalkan kalau besok kan tanggal 14 Februari coblosannya. Nah,
itu sekarang itu 14.15 rekap di tingkat TPS. Rekap 2 hari Iya. ya. Terus itu kan evaluasinya Iya. ada 3, ada lagi? Ada. Banyak banget kayaknya mungkin sampai iya. 100. Ya, harusnya nanti ada talkshow lagi kan gitu Oh, iya. kan, biar banyak. Biar banyak dan Iya. biar kawan Rasika juga tahu nih Iya. kok apa artinya bahwa penyelenggaraan pemilu itu banyak tantangan problematika yang harus dihadapi. Jangan bayangannya kan pada KPU enak, Iya. 5 tahun sekali, Iya. nggak ada problem tiap bulan. Nah, tapi ternyata mikir terus Iya. biar kualitas demokrasi di Indonesia itu makin bagus, Makin terutama bagus. juga di Kabupaten Pekalongan. Iya. Apalagi Ya, yang menjadi problematika dan sekaligus tantangannya itu adalah era media sosial ini, Pak. era Iya. media sosial ini Iya. jadi problem. Bukannya malah membantu ini? Jadi Gimana? apa namanya? Pemilu 2019 itu KPU setidaknya mendapatkan 7 kali atau 8 kali hoax, berita bohong Berita yang bohong tersebar di media sosial. yang seakan-akan itu berita dari KPU. Iya. maksudnya. Jadi kita kan masih ingat pertama satu terkait dengan KTP, apa namanya, banyak warga Cina yang berKTP. Itu kan ternyata hoax. Kalau kita cek di apa namanya, lindungi hakmu, itu nggak ada sama sekali. Nah, ini kawan Tuh. Rasika, jadi jangan mudah percaya sama hoax karena kita harus tingkatkan literasi media Betul. kita. Di antaranya tadi banyak warga negara Cina yang Punya KTP, punya KTP double atau apa gitu. Double. Silakan dicek kalau dicek misalkan di itu. aplikasi Lindungi lindungi hakmu. hakmu ternyata Nggak ada. nggak ada. Satu ya. Satu. Yang kedua, misalkan KPU pernah diterpa isu ada sekian kontainer surat suara yang sudah dicoblos untuk salah satu calon. Iya, Nah, itu itu kan rame pernah itu. kan? Iya, iya. Nah, itu faktanya ternyata enggak. Dan seakan-akan Nggak ada. banyak masyarakat Betul. dan terutama yang Nah. pendukung Iya. yang satunya itu termakan benar sampai iya. sekarang. Makanya itu kan Iya, iya. ternyata hoax itu. Heeh. Yang ketiga, Pak, itu kaitannya dengan penggunaan logistik kita. Ada kan dulu dibilang bahwa kita itu pakai kardus. Jadi Iya. nah, itu kan rame. hal-hal itu yang harus kita Kardus. antisipasi Pemilu lebih kardus. awal ya, pemilu kardus dan sebagainya. Iya, Ini kan iya, iya. ini hal-hal yang memang tantangan yang harus kita antisipasi. Artinya ternyata setelah kita buktikan bahwa kotak suara kardus itu bukan hanya di Indonesia, sudah dipakai di sekian banyak pemilu di luar negeri, kan begitu. Nah, kadang kawan Rasika kita nggak tahu ya, taunya tadinya apa dari aluminium Iya. yang sulit untuk diakali Iya. kan ibaratnya, terus tiba-tiba ganti kardus. Kardus, karton itu ya. Iya, dan kan begitu. Dan ternyata di luar negeri udah Sudah biasa. biasa dan udah lama. Nah, udah lama. Dan ini ada pertinyiin ini Oke. dari Abdi di Sawangan, pakai D. Iya. Kalau Bapak Ketua KPU kan Abi ya Iya. kan. Ini pakai D, masih saudara mungkin ini di Iya. Sawangan nih. Info dari Kominfo, ada kebocoran data pribadi dari daftar pemilih 2019. Bagaimana sih KPU menyikapi hal ini? Kok bisa bocor? Benar nggak sih? Ya, jadi sebenarnya begini, bocor atau tidak itu kan kita belum tahu ya, belum tahu data yang ada, yang bocor itu seperti apa. Tapi kemarin sempat muncul di berita bahwa ada yang mencoba menjual belikan data pemilih ini ke di apa namanya, di website gitu ya. Tapi kan ini belum dilakukan uji ya, apakah betul data pemilih itu yang dijual dan sebagainya. Karena kalau data pemilih kita itu sudah ada apa namanya, antisipasinya. Punya KPU itu pasti tidak semuanya
nicknya full. Kita kasih bintang sampai 8, Pak. Oh. Jadi ini bukan bintang 7 lagi, bintangnya 8. Jadi Nick, samar. iya, nicknya itu kita bintangi 8. Kalau misalkan data itu ternyata tidak ada bintangnya, ya berarti bukan data KPU. Karena iya. KPU itu yang kita lakukan, karena ini bagian dari kita melindungi nick warga, ya kita keluar ada bintangnya 8. Jadi kalau misalkan ada yang menanyakan berita data itu bocor dan sebagainya, data yang mana, kan begitu. Ya ini dari institusi resmi loh. Info dari Kominfo ada kebocoran data, tapi beritanya itu dari medsos atau Kominfo sudah dikonfirmasi juga. Kominfonya kan mungkin Pusat, di ya? pusat, Jadi jadi bukan di kabupaten kota. Jadi nanti biar kalau memang ini bukti adanya benar, pasti sudah ditindaklanjuti sama KPU RI. Pasti itu. Ya, dan mungkin juga akan diurus oleh pihak kepolisian. Iya, tim kalau cybernya memang atau apa. kalau memang itu benar, data itu benar. Ya, tapi memang kenyataannya itu media sosial itu pengaruhnya juga sangat luar biasa besar. Itu tantangan kita. Tantangannya itu ya. Kemarin itu mungkin, ya mungkin. 11 atau 12 kali KPU diserang isu hoax itu. Iya, terus antisipasinya gimana? Ketika ada serangan kayak gitu kan, mungkin harus ada tim Ya. yang harus segera membackup agar segera selesai. Tidak, antisipasinya kan nggak nunggu seminggu beritanya udah langsung diantisipasi atau gimana? Jadi kalau pengalaman, lagi-lagi evaluasi ya, pengalaman pemilu 2019 kemarin itu KPU RI sudah menyiapkan langkah-langkah. Artinya isu-isu hoax itu akhirnya dijawab dengan fakta. Jadi isu-isu hoax itu dijawab dengan fakta yang sebenarnya. Contohnya misalkan tadi ada sekian ribu surat suara di kontainer sudah tercoblos. Ternyata kan itu langsung dicek langsung sama KPU RI waktu itu. Ternyata enggak ada. Dan beritanya itu terpaut berapa hari? Karena kalau langsung hari malam itu kan langsung didatangi sama KPU RI dan tidak ada kontainer yang berisi kotak suara itu. Nah, itu dicek KPU pusat. Terus kalau KPU kabupaten, untuk kabupaten ikut mengkonternya melalui apa ini? Ya, kami atau itu tugasnya pusat secara hierarkis, karena ini institusi yang dibawa dan dirugikan, maka kami ya menindaklanjuti apa yang menjadi bagian dari tindak lanjut di RI. Misalkan tadi RI kan pasti mengeluarkan siaran pers. Kita juga mengeluarkan siaran pers di tingkat kabupaten kota. Nah, begitu, bahwa isu itu hoax, tidak benar dan sebagainya. Bukan inisiatif tapi perintah dari sana ya. Iya. Perintah dari sana untuk segera dilaksanakan. Karena bukan inisiatif sendiri, nanti koordinasinya malah ya kan. Itu yang paling berat, isu yang sekarang itu yang harus tantangannya yang harus dikedepankan itu memang. Jadi isu hoax itu memang luar biasa. Dan seakan-akan yang nggak tahu, yang biasanya dari kubu yang nggak puas ya, itu tetap mempermasalahkan terus. Dan dari kubu yang netral misalnya seakan-akan akan terpengaruh. Betul. Iya. Makanya ini kan penting, Pak. Artinya begini, hari ini, saat ini mungkin karena tahapannya belum sampai pada pendaftaran dan sebagainya, orang belum ribut persoalan itu. Tapi nanti lihat saja ketika sudah mulai para kontestan ini berlaga ya di medan politik, itu pasti nanti akan muncul banyak hoax. Artinya tidak sekedar memberi konferensi pers ternyata itu hoax, tapi ada tindak lanjut lah, melaporkan ke pihak kepolisian penyebar hoax itu. Ya, kalau KPU RI kan pasti lapor itu, Pak. Kemudian ditindaklanjuti dengan siaran pers, kemudian membuat grafis kaitannya dengan fakta dan hoax dan sebagainya, itu yang dilakukan. Dan yang kedua itu yang tidak kalah pentingnya adalah isu SARA.
Huk dan Sarah itu memang jejer terus, Pak. Oh iya, jejer iya. terus. Dan Di Sarah. Pekalongan itu sempat ada isu Sarah yang muncul, cuman akhirnya Saat alhamdulillah pemilu iya, 2019. alhamdulillah bisa ditindaklanjuti. Sudah selesai gitu loh. Oh, isu masalah agama. Agama. Oh iya, ini Iya. rentan banget karena Iya. ya kalau masalah agama itu kan apa ya, sensitif banget ya kan. Sensitif banget Sehingga mudah makanya. diolah, makanya Betul. untuk tidak dicampur adukkan ya Betul. politik sama agama, meskipun Iya. pandangan orang juga beda. Beda. Ya, politik Iya. harus ada agamanya biar berakhlak, biar Iya. ada ininya dan Harusnya sebaliknya. begitu. Iya, oke. Itu problematiknya tadi, evaluasinya pertama masa kampanye, kemudian pendaftaran parpol terpusat, kemudian juga usia penyelenggara ad hoc usianya, kemudian juga medsos, ini serangan medsos. sangat medsos. Iya. Ada satu lagi nanti, Pak. Satu lagi. Iya, Oh iya. iya, siap. Ada satu lagi bener. Oh, break. Soalnya saya miring gini, kalau Elvis Sukaisi kan bisa lirik kan, Iya. matamu langsung kelihatan. Oke, kawan Rasika, Iya. nanti kita lanjutin lagi, tetap ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hai teman pemilih, masih ragu apakah kamu sudah terdaftar jadi pemilih atau belum? Eits, tenang aja, sekarang kamu bisa memastikannya lewat aplikasi di handphone loh. Caranya dengan download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Buka aplikasi Play Store, ketik Lindungi Hakmu di kolom pencarian lalu install. Untuk cek data pemilih kamu, klik kolom pencarian lalu masukkan kabupaten atau kota tempat kamu tinggal dan nomor identitas kependudukan. Setelah itu akan muncul otomatis data bahwa kamu sudah terdaftar sebagai pemilih. Jika data kamu sudah benar, klik benar ini saya. Jika salah, klik ubah data. Apabila kamu belum terdaftar atau menjadi pemilih pemula, klik menu daftar jadi pemilih. Lalu, isi form wilayah. Jika sudah, klik lanjut isi formulir. Dan lengkapi form data pemilih baru sesuai yang disediakan. Gimana? Lebih mudah kan? Dengan modal gadget, kamu bisa lebih efisien waktu. Tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi Lindungi Hakmu di Google Play Store. Apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita masih di ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Dan ngobras berpalekat, kawan Rasika tiap hari Jumat selalu hadir di Rasika dan tentu bersama teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Dan sekarang kita bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, ada Bapak Abi Rizal AMD. Tema kita tantangan dan problematika penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tantangannya masih sama atau ada yang lebih berat lagi itu? Tadi udah 4 ya. Iya. Evaluasinya. Iya, tantangan terakhir itu gini. Kita kan flashback lagi. Dulu ketika masa kampanye 6 bulan lebih 3 minggu, itu penyiapan logistiknya kan relatif cukup waktu ya. Lah ini tantangannya di 2024 karena masa kampanyenya diperpendek, maka tantangan yang paling sulit di depan mata kita adalah bagaimana mengelola logistik. Iya, logistik pemilu itu kalau dulu 6 bulan lebih 3 minggu, sekarang hanya 75 hari. Artinya KPU diberikan waktu dan kesempatan hanya 75 hari untuk menyiapkan logistik secara nasional. Ya, logistiknya itu berupa apa? Ini yang mungkin agak merepotkan kalau cuma 3 bulan jadi separuh. Yang jelas, yang kampanye. pertama itu adalah surat suara. Surat suara. Pengalaman 2019 itu masih banyak surat suara yang kekurangan, kemudian belum dikirimkan oleh penyedia. Distribusinya. Ini terjadi di Jawa. Banyak yang di luar
Jawa akhirnya distribusinya belum sampai, sehingga penyelenggaraan sehingga pengendalian ada yang ditunda di beberapa tempat di luar Jawa itu karena surat suaranya belum sampai. Padahal itu sudah ada waktu 6 Iya, bulan lebih 6 3 bulan. minggu. Ini 3. Tapi antisipasi perencanaan itu mesti lebih matang lagi Iya. kan, karena jauh hari sebelumnya. Betul. Jadi akhirnya KPU nanti akan membuat terobosan kebijakan. Salah satunya adalah berbagi tugas. Misalkan KPU RI itu bertugas untuk menyediakan logistik yang untuk pusat. Berarti kan Presiden, DPR RI sama Presiden sama DPR RI yang surat suara. Surat suara. Kemudian provinsi itu berbagi tugasnya itu nanti menyediakan surat suara untuk DPD dan surat suara DPR provinsi. Lah kabupaten kota cukup surat suara untuk DPRD kabupaten kota. Oh, ada pembagian tugas. Ada pembagian ya. tugas, enggak semuanya di pusat. Kalau semuanya di pusat kan repot, nanti iya. ya, benar, Kalau ini distribusinya, pemesanannya. Iya. Iya. Ya, ini kan berarti kita mendistribusikan banyak pekerjaan kepada UMKM. Terutama percetakan kan begitu. Iya, gitu. iya. Kalau di pusat kan semua yang gede-gede, Pak. Yang gede-gede. Nah, ya. kalau ini diserahkan ke daerah masing-masing, itu kan UMKM juga nantinya juga terlibat di situ. Iya, kebagian Khususnya juga adalah lah. percetakan, kan Cetakan. begitu. Ya. Salah satunya itu, Mas. Mm. Jadi yang terakhir itu bukan terakhir ya. Nanti kalau mau ada talkshow lagi, ya, kita iya. tambah lagi Karena kan begitu. problematika dan tantangan kan selalu ada, ya kan. Iya. Jadi itu yang terakhir itu kita dalam pengelolaan logistik ini. Kita waktunya hanya 75 hari. Ini pengalaman pertama KPU mengelola logistik hanya 75 hari. Sebelumnya tidak pernah segitu. Lebih panjang. Lebih panjang aja, Iya. mungkin masih keteter atau Masih keteter kemarin. masih keteter. Iya, Karena masih lebih keteter. kepada apa itu? Ya pertama karena terpusat di nasional. Nggak harus nunggu. Iya, harus nunggu. Oh iya. Kita sudah siap, barangnya belum ada. Oh iya. Lah barangnya ada tapi waktunya sangat terbatas. Ini kan saling berkejaran. Iya. Kalau nanti berbagi tugas tadi itu berarti kan kita sudah ancang-ancang nih. Oke, 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya semua sudah hadir, sudah datang itu logistiknya kan bisa. Sana berarti sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, provinsi sudah, kita juga sudah, sehingga barang itu akan datang bareng karena yang mencetak itu bukan satu tempat. Nah problemnya kan mereka kan yang gede-gede semuanya se-Euro Indonesia. Karena berdasarkan pengalaman Betul. evaluasi 2019 serentak itu ya kan, yang kayaknya hal yang semacam itu bisa diantisipasi kayak pembatasan kampanye, kampanye kemudian umur, kemudian apalagi tadi medsos. Kalau medsos yang agak repot kalau yang paling tantangan paling berat mungkin. Iya, kayaknya. paling berat. Kita kerja kerja keras, kerjanya bagaimana caranya dihantam berita hoax sebentar aja tinggal ngetik cek, habis. habis kerja yang sudah itu memang dirintis. luar biasa beratnya itu. Iya, Kita menghadapi tantangan di era digital itu memang siapapun lah, bukan hanya KPU sebagai penyelenggara, siapapun di era sekarang itu memang ya pinter-pinter lah untuk mengelola itu dengan baik. Iya, Betul, dan Mas Jamil. kita memang harus jadi masyarakat yang cerdas. Iya. Literasi media itu misalnya kita jangan mudah percaya, harus Betul. dibanding-banding ke, disaing-saing ke, Disaing-saing ya ke. mesti kalah. Ya, jadi harus ada komparasi itu, Betul. perbandingan bener nggak sih? Lihat informasi yang lain yang Informasi. lebih valid. Betul. Kalau enggak atau langsung ke yang bersangkutan ke KPU misal, bener nggak sih? Iya. Sehingga masyarakat misalnya ketika ada hoax itu tidak langsung menyebarkan tapi disaring dulu sebelum di-sharing. Betul. Nah, termasuk menanyakan ketika misalnya oh tidak, ya kita bertanggung jawab juga membantu Betul. tugas KPU langsung oh saya sudah konfirmasi ke Iya, KPU. KPU. Ternyata tuh hoax. Wah. Kalau yang ngomongin KPU alah ngeles ya kan bisa
jadi iya. ya kan. Bisa Tapi jadi kalau begitu. masyarakat ikut dilibatkan, ikut terlibat sebagai bentuk rasa kepedulian untuk demokrasi kita ya, diantaranya gitu ya, ikut membackup menganti hoax-hoax yang beredar itu. Iya, begitu kira-kira Pak. Jadi kita memang butuh kerjasama dengan masyarakat, terutama influencer Nah, dan influencer. juga buzzer hasanah saya bilangnya. Influencer itu lebih kepada yang apa? Ya pesan-pesan Pesan-pesan yang ya, disampaikan kepada yang masyarakat. disampaikan Ya. masyarakat. Kemudian buzzer hasanah. Buzzer itu biasanya negatif. Lah iya, ini buzzer yang hasanah. Hasanah. Kita kan gini Pak, nanti kami punya perangkat sampai bawah, jumlahnya hampir 30.000. Apa itu? Ya jajaran PPK, PPS, KPPS. Kalau itu kita bisa gunakan dengan baik, itu menjadi buzzer yang hasanah. Oh, Iya. ya. Buzzer hasanah. Buzzer gitu loh. hasanah ya, Iya. jadi itu Bukan negatif tapi positif terus. positif terus Iya. ya. Antisipasi dari yang negatif di counter, iya. beritakan. Negatif Itu counter, beritakan. Namanya buzzer hasanah. Buzzer hasanah ya. Iya. Kalau influencer kan menyampaikan yang baik-baik. Yang baik-baik. Ya. Buzzer Sosialisasi hasanah masyarakat gitu ya. Mengantisipasi, Iya. mengcounter yang Mengcounter. jelek-jelek. Oke, luar biasa. Terakhir closing statement yang ingin disampaikan buat kawan Rasika untuk tema kita tantangan dan problematika penyelenggaraan pemilu 2024. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jamil. Jadi hari ini KPU masih dalam tahap pendaftaran partai politik dan sekarang masih verifikasi administrasi. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, silahkan dicek Bapak dan Ibu sekalian, siapa tahu nama Anda terdaftar di partai politik. Padahal Bapak dan Ibu mungkin tidak bukan bagian dari partai politik. Itu silahkan bisa dicek di infopemilu.kpu.go.id. Kemudian nanti pilih cek pendaftaran parpol. Lah kalau ternyata nama Anda masuk dalam parpol, kalau memang Bapak Ibu tidak berkenan atau tidak memang betul tidak masuk dalam parpol tapi kok masuk, silahkan masuk menu tanggapan masyarakat. Itu nanti akan kita proses, akan kita undang partai politik dan yang bersangkutan untuk ditemukan. Nah, setelah itu baru nanti ada pernyataan bersama bahwa memang kalau mendukung berarti kan nggak usah tanggapan masyarakat. Kalau nggak mendukung nanti dari partai politik itu nanti akan mencoret atau mendelete di sipolnya. Iya. Ya, gitu kira-kira Pak Jamil. Yang Oke. closingnya gitu. Terima kasih Ya. Pak Abi, Ketua Sama-sama. KPU Kabupaten Pekalongan untuk hadirnya meluangkan waktu Siap. dan akhirnya bisa memberikan pencerahan kepada kawan Rasika untuk terus mengawal pesta demokrasi dan untuk berperan aktif di pesta demokrasi pemilu 2024 Pilpres atau pemilu serentak. Dan akhirnya kita akhiri sudah Ngobras Berpalekat, sekaligus saya mohon pamit kawan Rasika. Jangan lupa Ngobras Berpalekat tiap hari Jumat selalu hadir bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Terima kasih atas kebersamaannya sekali lagi dan sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.